Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 10 Februari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Elektabilitas Anies Baswedan terus meroket. Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dikeluarkan Lembaga Survei Politik Populi Center, elektabilitas Anies menjadi yang tertinggi dibanding tokoh-tokoh lainnya. Anies pun digadang-gadang menjadi calon kuat kandidat Capres 2024 mendatang. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dionisius Arya yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Dion. Iya, halo Mei. Iya, Dion, silakan dengan informasi Anda berdasarkan survei dari Populi Center ini, seberapa besar elektabilitas Anies Baswedan dibanding tokoh lainnya? Ya, Tribuners, jadi berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Populi Center, elektabilitas Anies ini mencapai 29%. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta ini berada jauh di atas sejumlah tokoh politik lainnya, seperti Prabowo Subianto yang hanya mendapat sebesar 11,7%. Beberapa tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat saingan Anies dalam Pilpres 2024 mendatang, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, elektabilitasnya hanya 5,8%. Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 1,7%, dan Mensos Tri Risma hari ini bahkan hanya mendapat 0,7%. Walau demikian, perlu diingat bahwa hasil survei ini hanya didapat dari 600 responden warga yang tinggal di DKI Jakarta. Responden dipilih secara acak bertingkat, mulai dari pengacakan untuk kelurahan, RT, keluarga, hingga akhirnya mendapatkan responden terpilih. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center di 60 kelurahan di DKI Jakarta pada periode 26 Januari hingga 1 Februari 2022. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error 4%. Demikian, Mei. Iya, lalu apakah kepemimpinan Anies di Jakarta selama 4 tahun terakhir ini menjadi alasan naiknya elektabilitas Anies? Ya, dari hasil survei ini justru warga ibu kota menilai Anies belum menunjukkan banyak prestasi selama 4 tahun terakhir ini memimpin Jakarta. Dari hasil survei, 33,5% responden justru tidak mengetahui atau tidak mau menjawab apa prestasi Anies yang paling berkesan selama memimpin Jakarta. Bahkan ada 8% responden yang menilai Anies tidak memiliki prestasi. Demikian, Mei. Ya, kemudian program kerja apa yang menurut warga Jakarta ini sangat berkesan selama dipimpin oleh Anies Baswedan? Ya, program kerja yang paling banyak dipilih oleh para responden yaitu soal penanganan banjir. Responnya dipilih oleh 9% responden. Kemudian ada program Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, ini mendapat 8,8%, dan kemudian perbaikan trotoar atau revitalisasi trotoar sebanyak 8%. Pembangunan Jakarta International Stadium yang belakangan ini terus dipamerkan Anies sendiri, itu ternyata hanya dinilai oleh 5,5% responden sebagai suatu prestasi. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Dionisius Arya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mantan Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari, resmi masuk Partai Golkar setelah mengenakan jas partai di pelantikan pengurus DPD 1 Golkar Sulawesi Barat. Pemakaian jas Golkar dilakukan langsung Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa bersama Ketua DPD 1 Golkar Sulbar Aras Tamauni. Kegiatan ini menandai juga Irwan Pababari mundur secara resmi dari Partai Hanura. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Habludin Hambali yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Habludin. Ya, halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, seperti apa suasana proses pelantikan DPD 1 Golkar Sulbar ini? Ya, rekan Mei dan Tribun dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa pelaksanaan pelantikan DPD 1 Golkar Sulbar ini dilangsungkan di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, di kota Mamuju itu sendiri, dan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Golkar Pusat yaitu Erwin Aksa.
Dan pada saat proses pelantikan beberapa hal menarik ataupun mengejutkan di proses pelantikan itu, karena ada salah satu ketua partai yaitu ketua partai Hanura Sulbar yang mengundurkan diri dan bergabung ke Golkar itu sendiri, dan langsung dikenakan jas Golkar oleh Erwin Aksa dengan ketua DPD 1 Golkar Sulbar, yaitu Aras Tamauni yang merupakan juga Bupati Mamuju Tengah. Demikian, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan terkait Ketua Hanura Sulbar ini yang akhirnya bergabung ke Golkar? Ya, informasi yang kami dapatkan dari mantan ketua Hanura Sulbar ini memilih untuk bergabung ke Golkar karena melihat di Golkar merupakan para politisi ulung yang memiliki pengalaman dan sepak terjang di Sulawesi Barat itu sendiri, yang akan menjadi salah satu tombak ataupun belajar untuk di dunia politik itu sendiri. Diketahui juga bahwa mantan ketua Hanura Sulbar ini merupakan mantan wakil Bupati Mamuju itu sendiri, dan nantinya akan siap memenangkan pemilu 2024 mendatang. Demikian, Mei. Ya. Baik, terima kasih Habludin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Irwan Pababari. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita tahu bahwa hari ini Golkar tempat berkumpulnya para politisi yang ulung, bijaksana dalam mengambil sikap dan keputusan. Saya kira Golkar hari ini adalah tempat terbaik untuk belajar dan mengeksplorasi segala hal dalam rangka untuk maju sebagai politisi, dan saya kira itu baik untuk daerah ini, baik untuk semua. Begitu. Kita lihat nanti. Ini adalah proses politik yang sementara berjalan. Hanura sendiri Kak, sekarang dengan posisinya seperti apa? Sudah mundur Tetap atau setiap bagaimana? ya? Sudah mundur atau bagaimana Pak di Hanura? Sudah pasti. Kalau itu sudah pasti dengan Pamit juga kan? ya dengan kejadian dan situasi yang tadi terjadi, itu insya Allah kita akan keluar secara baik-baik, dan saya akan masuk di Golkar, dan ya sebagai politisi saya akan berjibaku dan berjuang sekuat tenaga di Golkar. Sempat menghebohkan masyarakat, seorang polwan yang bertugas di Polresta Manado, Sulawesi Utara dikabarkan menghilang sejak 15 November 2021. Polwan bernama Bribtu Kristi tersebut juga sempat dikaitkan dengan video asusila yang diduga mirip dengannya. Menanggapi hal ini, suami dari Bribtu Kristi angkat bicara. Ia langsung menepis video asusila yang dikait-kaitkan dengan istrinya tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Major Lumanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Major. Iya, halo. Ya, Major, silakan dengan informasi Anda. Bagaimana tanggapan dari suami Bribtu Kristi ini atas kasus desersi yang menimpa istrinya? Iya, baik. Dari wawancara dengan suami Bribtu Kristi, bahwa dia mengatakan akan mendukung apapun proses yang nanti akan ditetapkan oleh Polda Sulut, ya. Begitu, Ya, rekan Mei. Ya, kemudian apakah suami dari Bribtu Kristi ini masih berkomunikasi dengan Bribtu Kristi? Ya, sampai saat ini memang menurut suami Bribtu Kristi sudah masih bisa berkomunikasi, dan terakhir memang katanya memang sudah akan menuju ke Manado. Ya, kemudian diketahui juga bahwa suami dari Bribtu Kristi ini adalah seorang polisi. Di mana ia bertugas saat ini? Iya, jadi suami dari Bribtu Kristi ini bertugas di Satuan Polres Minahasa, khususnya di Satuan Sabhara, ya, di Polres Minahasa. Ya, baik, terima kasih Major atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan suami dari Bribtu Kristi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau disersi memang dia sedang disersi dari kantornya. Kalau soal yang video-video yang viral itu, yang sempat viral itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada yang terikat dengan video-video yang viral yang beredar, karena itu hanya hoax. Betul. Nah, mungkin kapan terakhir kali bertemu dengan istri? Kalau Sebelum terakhir awal Januari.
Awal Januari. Nah, kalau untuk kehidupan suami istri mungkin selama ini gimana? Apakah Kalau ada untuk pisah ranjang atau seperti apa? Kalau kehidupan selama sehari-hari nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak pernah pisah ranjang juga, masih akur-akur. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Umbu Rara Meha Waingapu di Kabupaten Sumba Timur digugat 1,5 miliar rupiah. Ihwal gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu itu terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan manajemen rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Gugatan diajukan oleh 3 perusahaan yang merupakan penyedia jasa atau vendor di rumah sakit tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rian. Halo rekan Mei. Ya Rian, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi hingga RSUD Umbu Rara Meha Waingapu ini digugat 1,5 miliar? Baik rekan Mei dan Tribuners semua, dapat saya laporkan dari Waingapu, Ibu Kota Kabupaten Sumba Timur. Penggugat dalam hal ini 3 pihak vendor yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umbu Rara Meha melakukan gugatan karena mereka diputus kerjasama secara sepihak pada akhir 2021, meskipun klausul kerjasama masih berlangsung hingga akhir 2022. Setelah dilakukan mediasi dan pertemuan oleh DPR setempat, sampai dengan saat ini tidak dicapai sepakat sehingga pihak vendor atau 3 perusahaan penyedia jasa di rumah sakit itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu. Demikian, Mei. Ya, kemudian Rian, bagaimana pihak rumah sakit ini menanggapi gugatan yang diajukan ini? Baik, Mei dan Tribuner semua, pada sidang pertama yang dijadwalkan berlangsung kemarin, hari Rabu tanggal 9 Februari, pihak rumah sakit selaku tergugat tidak menghadiri sidang, sehingga sidang perdana untuk gugatan tersebut ditunda ke pekan depan. Setelah konfirmasi dari Direktur Rumah Sakit Umbu Rara Meha, Dr. Rudi Demanik, menyatakan bahwa mereka memberikan komentar atau mereka mempersilahkan pihak pengacara negara dari Kejaksaan Negeri untuk memberi komentar terkait ketidakhadiran mereka. Namun hingga saat ini pihak Kejaksaan belum berhasil dikonfirmasi. Demikian, Mei. Ya, kemudian Rian, bisa Anda jelaskan sedikit sudah sejauh mana proses hukum dari kasus ini? Baik, Mei dan Tribuner semua, proses hukum kasus ini dilaporkan seminggu lalu dan baru dilaksanakan sidang perdana pada hari Rabu kemarin. Namun demikian, dalam sidang perdana itu pihak tergugat tidak hadir sehingga majelis sidang memutuskan untuk menunda sidang ke pekan depan atau hari Rabu pekan depan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum penggugat. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi hari ini sudah dilakukan proses persidangan atas pemutusan hubungan kerja terhadap para penyedia jasa, di mana perkara tersebut telah diberi nomor dengan nomor perkara perdata nomor 2 dari CDPD dari Waingapu 2022. Nah, setelah dilakukan pemanggilan secara patut oleh pengadilan terhadap pihak tergugat yaitu Rumah Sakit Umbu Rara Meha, hari ini tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Lalu kemudian karena tidak hadir, diagendakan kembali dalam waktu 1 minggu ke depan untuk dipanggil kembali. Saya kira barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau gugatan sendiri, jadi gugatan yang kami ajukan terhadap pemutusan hubungan kerja itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum karena oleh pihak rumah sakit umum telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan tuntutan kami untuk mengganti kerugian daripada para penggugat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta PJU Mabes Polri melaksanakan kunjungan kerja ke Belitung pada Rabu 9 Februari. Jenderal Bintang 4 itu sempat meninjau lokasi isolasi terpadu di Hotel Lor-In bersama Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Forkopimda, serta pejabat Belitung. Kemudian rombongan meninjau proses vaksinasi booster di Pendopo Tanjung Kelayang, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dede Suhendar.
wartawan Pos Belitung yang kini sudah terhubung bersama kami. Dede, silakan dengan informasi Anda, apa tujuan dari Kapolri ini melakukan kunjungan kerja di Belitung? Ya, baik nih, bisa kami sampaikan sebenarnya kedatangan Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo ini dijadwalkan pada hari Senin kemarin, namun sempat batal dengan alasan tertentu. Kemudian dijadwalkan kembali pada hari Rabu tanggal 9 Februari kemarin. Rombongan Kapolri ini bertolak dari Kepulauan Bintan kemudian menuju Kabupaten Belitung untuk meninjau proses vaksinasi serentak jenis booster di wilayah Kepulauan Polda Belitung. Itu Kapolri juga sempat meninjau area isolasi terpadu di Hotel Rosin yang terletak di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Ya, kemudian Dede, apa pesan dari Kapolri ini selama ke Belitung dan bagaimana juga tanggapan dari pemerintah Kabupaten Belitung pasca kunjungan kerja ini? Ya, bisa kami sampaikan pada kesempatan kemarin Kapolri sempat berpesan kepada pemerintah daerah hingga masyarakat di Kabupaten Belitung yang pertama itu untuk meningkatkan dan mengakselerasikan angka capaian vaksinasi terutama di usia lansia. Karena menurut beliau usia lansia ini termasuk sangat rentan untuk tertular virus COVID-19 terutama untuk varian Omikron. Dan yang kedua, beliau juga mengingatkan pentingnya untuk disiplin protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat berkeluar rumah untuk menghindari meningkatnya kasus penularan COVID-19. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung, Ishak Merobi, sangat berterima kasih atas kedatangan rombongan Kapolri kemarin, karena menurut beliau kedatangan Kapolri menjadi penyemangat bagi jajaran pemerintah daerah dari Kabupaten Belitung dalam menghadapi lonjakan Omikron yang terjadi beberapa hari lalu. Demikian. Ya baik, terima kasih Dede Suhendar atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun sambutan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya wartawan aja banyak sekali. Melaksanakan program secara langsung terkait dengan kegiatan di hotel dan proses di hotel lagi dan juga kita melaksanakan pengecekan terhadap kegiatan akselerasi vaksinasi yang dilaksanakan secara berulang di 7 kabupaten. Dari laporan yang ada, saya melihat bahwa angka-angka capaian vaksinasi sudah cukup bagus. Namun demikian tentunya belajar dari perkembangan varian baru Omikron yang saat ini sudah berkembang cukup tinggi di wilayah Jawa Bali, di mana positivity juga sudah meningkat luar biasa dan kemudian sudah hampir 24%. Walaupun di wilayah Babel saat ini masih mengangkat 2-3 demikian. Kemudian ini menjadi pengalaman bahwa kecenderungan akan ada pergeseran dalam kurun waktu 2-3 minggu. Sehingga tentunya bagi kita semua harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tentunya yang selalu kita sampaikan dan kemudian adalah bagaimana untuk melakukan sosialisasi dan mengakselerasi kegiatan vaksinasi khususnya usia lansia, karena memang dari data yang ada walaupun sudah vaksin masih bisa terkena varian itu. Jadi tadi kita komunikasi secara di tempat hotel sudah 2 kali vaksin, nanti kita bisa atau varian itu, apalagi yang tidak vaksin. Sejumlah pasien dan keluarga terlihat panik berhamburan di RSUD Dr. Haji Moh Anwar Sumeneb pada Rabu 9 Februari setelah plafon ruang perawatan bedah lantai 2 ambruk. Ambruknya plafon itu terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang di wilayah kota Sumeneb
yang tercatat 17 pasien sedang dievakuasi dari ruangan tersebut. Pasien yang terdiri dari 4 orang anak dan 13 orang dewasa tersebut juga segera menyelamatkan diri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ali Hafidz, wartawan Tribun Madura yang kini sudah terhubung bersama kami. Ali, silakan dengan informasi Anda, bagaimana suasana pasien di RSUD Dr. Haji Moh Anwar ini? Halo, baik, Mei. Ya, silakan Ali. Baik, setelah terjadi hujan dan angin kencang di Kabupaten Sumeneb pada hari Rabu siang hari, tanggal 9 Februari 2022, terjadi di ambruk sebuah plafon di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb, ambruk di lantai 2 di tempat ruang bedah ya di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Akibat dari kejadian itu keluarga pasien ini merasa panik dan berhamburan di rumah sakit tersebut akibat dari ambruknya plafon atap di ruangan perawat itu. Ini terjadi pada sore hari sekitar pukul 16 setelah hujan dan angin itu mengguyur di Kabupaten Sumeneb, Mei. Iya, kemudian Ali, bagaimana tanggapan Direktur RSUD Dr. Haji Moh Anwar Sumeneb atas peristiwa ini? Kita sempat wawancara dengan pihak Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Dr. Eliati. Dia mengatakan bahwa tidak ada korban akibat dari ambruknya plafon atau atap di ruangan perawatan tersebut. Dia berharap bahwa ke depan akan selalu waspada dan juga bagaimana pihak dari RSUD Anwar terus melakukan pengawasan dan juga berharap kepada masyarakat bahwa atas kejadian tersebut pihaknya meminta maaf dengan kejadian yang terjadi di rumah sakit tanpa ada unsur kesengajaan ya. Ini karena memang faktor dari akibat cuaca dan hujan di Kabupaten Sumeneb, nih. Ya baik, terima kasih Ali Hafidz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terus digencarkan. Bukan hanya vaksinasi untuk usia di atas 12 tahun ke atas, vaksinasi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun juga sudah digencarkan di Kabupaten Mempawah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Ramadan, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Mempawah ini. Ya, baik. Selamat siang Tribuners semuanya. Ya, kita informasikan bahwasannya memang di Kabupaten Mempawah pada hingga saat hari ini proses vaksinasi terus digencarkan. Tidak hanya vaksinasi untuk usia 12 tahun ke atas, namun juga vaksinasi 6 sampai 11 tahun juga sudah mulai digencarkan di Mempawah. Mulai sejak 18 Januari 2022, di mana pada saat itu launching pertama vaksinasi anak, hingga pada saat hari ini proses vaksinasi anak terus dilakukan. Dan memang prosesnya juga bisa dikatakan lancar dengan dilakukan di berbagai sekolah-sekolah dasar ataupun madrasah yang memang ada di Kabupaten Mempawah. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Ramadan, berapa sasaran anak usia 6 sampai 11 tahun yang akan divaksin ini dan bagaimana respon dari orang tua mereka? Iya, memang untuk ditentukan oleh Dinas Provinsi Kalimantan Barat, untuk Kabupaten Mempawah sendiri target vaksinasinya untuk anak usia 6 sampai 11 tahun sebanyak 29.808 anak.
Namun hingga pada saat hari ini baru sekitar 5.000 lebih anak di Kabupaten Mempawah yang menerima vaksinasi anak tersebut. Namun juga dari berbagai pihak, terutama Satgas COVID-19, itu Dinas Pendidikan, pihak kepolisian yang memang juga sangat mengejarkan dengan adanya namanya programnya, yaitu Polis Go to School ataupun Laserin, yaitu lantas serbu vaksin anak mereka Kalbar, juga terus mengejarkan, terus bersosialisasi kepada pihak sekolah, berkoordinasi untuk bagaimana cepat vaksinasi anak ini sendiri. Karena memang dari Dinas Pendidikan juga sendiri optimis bahwasannya pada akhir Februari sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa vaksinasi anak ini dapat terrealisasi seperti itu, seperti targetnya. Terkait untuk bagaimana respon orang tua siswa terhadap vaksinasi anak, memang sesuai pantauan kita di lapangan saat kita juga melihat dan menyaksikan vaksinasi anak di berbagai sekolah, memang antusias orang tua sangat bagus dan sangat diacungi jempol bahwasanya orang tua juga antusias mengantarkan ataupun mendampingi anak-anaknya melakukan vaksinasi. Memang diharapkan juga dari yang saat kita ketemu orang tua juga sudah mulai sadar betapa pentingnya vaksinasi terhadap anaknya ini. Mengingat di saat ini pandemi COVID-19 belumlah usai, maka orang tua siswa juga berharap dengan adanya vaksinasi dapat menambah kekebalan tubuh terhadap anaknya, bisa menghindari penyebaran COVID-19, terutama varian baru yaitu varian Omicron. Dan juga diharapkan memang dari vaksinasi ini juga sendiri, proses pembelajaran tatap muka di sekolah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi sistem shift, memang 100% bisa dilaksanakan. Itu harapan terbesar dari orang tua siswa terhadap vaksinasi anak ini sendiri. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Mempawah serta Kadisdikpora Mempawah. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah untuk vaksinasi di Mempawah, kita tetap beroptimis. Mudah-mudahan kita harapkan maksimal serapan yang kita diminta oleh pemerintah pusat sebanyak 29.000 lebih itu kita harapkan mudah-mudahan di akhir Februari bisa terrealisasi dengan baik. Kita harapkan itu. Karena sekarang ini terus terang sekolah-sekolah sudah mulai mengadakan sosialisasi dan melaksanakan vaksinasi di 9 kecamatan yang ada di Kota Mempawah. Bagi orang tua yang kita harapkan untuk dapatkannya menginginkan anaknya supaya tidak terjadi dalam secara psikologis di mata teman-teman yang sudah vaksin, maka saya mengimbau kepada orang tua itu untuk anaknya yang sudah sehat dan bisa dinyatakan layak vaksin oleh tim dokter setelah mendapat screening itu setelah divaksin. Itu yang kita harapkan kepada orang tua. Sebab karena kita ini bukan dokter dan kita ini ingin membantu masyarakat, membantu peserta didik supaya dalam hal kegiatan pembelajaran imunnya terjaga dengan baik. Dari Polres melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk anak di SDIU Yana Soleh. Jadi untuk yang ini ada kurang lebih sekitar 300. Kita lihat apakah nanti kita dibagikan 2 gelombang hari ini atau besok. Kalau memang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Sampai dengan hari ini Kabupaten Mempawah telah mencapai vaksinasi dosis 1 sebanyak 70%. Jadi merupakan capaian walaupun terlambat, kita berusaha untuk meningkatkan capaian-capaian. Sampai dengan hari ini capaian vaksinasi anak di Kabupaten Mempawah mencapai 17% dari 29.800 sasaran. Kita baru mencapai kurang sekitar 5.200. Jadi karena kita menunggu dari masing-masing sekolah, karena setiap sekolah yang awal adalah sosialisasi kepada orang tua. Kemudian dijadwalkan orang tua tim vaksinator untuk. Tapi sebelumnya kita sosialisasi dulu kepada orang tua, lalu kita pelaksanaan vaksin. Alhamdulillah Kabupaten Mempawah untuk vaksinasi anak mendapat positif, jadi banyak
masing-masing sekolah untuk kita lakukan vaksinasi. Varian baru COVID-19 berjenis Omicron kini mulai mengintai Bangka Belitung. Setelah kemarin sebanyak 41 sampel positif COVID-19 di Bangka Belitung ditemukan masuk dalam kategori probable atau mengarah ke varian Omicron. Menyikapi hal tersebut, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia atau PHRI Kota Pangkal Pinang menegaskan pihaknya sangat berharap pemerintah terkait tidak lagi melakukan pembatasan untuk bidang perhotelan dan restoran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah yang kini sudah terhubung bersama kami. Andini, silahkan dengan informasi Anda, apa yang menjadi hal yang ditakuti oleh PHRI Pangkal Pinang setelah masuknya Omicron ke Bangka Belitung? Oke, baik Mei, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Sebelumnya saya sampaikan dulu kemarin memang ada 44 sampel yang dikirimkan dari Bangka Belitung ke Litbangkes Kementerian Kesehatan untuk diperiksa apakah termasuk golongan COVID-19 varian Omicron atau tidak. Dan sampai saat ini sampel tersebut belum mengeluarkan hasil. Namun pihak terkait termasuk PHRI sudah mewanti-wanti pemerintah setempat termasuk pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah Kota Pangkal Pinang agar tidak lagi melakukan pembatasan seperti awal-awal COVID kemarin, Mei. Karena mereka merasa di saat awal-awal COVID kemarin, dunia perhotelan dan restoran ini benar-benar terdampak oleh COVID-19. Jadi kita di Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung memang masih mengandalkan dunia pariwisata. Jadi jika Omicron begitu dihantui dan begitu ditakut-takuti dengan hadirnya Omicron, ini pihak hotel dan restoran takutnya mereka kembali terhimbas seperti awal-awal COVID kemarin yang terpaksa mereka merumahkan karyawan, tutup, dan sebagainya. Dan mereka berharapnya jangan sampai terjadi seperti awal-awal COVID kemarin. Bisa ada batasan, hanya saja mereka minta batasan yang masih sewajarnya. Mereka juga bahkan sudah menyiapkan beberapa protokol kesehatan seperti setiap masuk harus pakai hand sanitizer, terus peduli lindungi, terus mereka juga sudah tersertifikasi oleh CHSE. Jadi harapannya memang mereka tetap mau beroperasi seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Mei. Ya, kemudian Andini bisa dijelaskan berapa tingkatan kunjungan hotel semenjak pandemi ini? Oke, diungkapkan oleh Ketua PHRI Kota Pangkal Pinang, Ibu Sumiati, memang sejak 4 bulan kemarin itu setelah COVID-19 melandai, tingkat kunjungan atau okupansi hotel di Kota Pangkal Pinang sendiri ini sudah mulai meningkat. Baik itu diisi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan nasional yang datang ke Bangka Belitung. Dan beberapa acara-acara juga sudah mulai dilaksanakan di hotel, baik acara wedding ataupun acara pemerintahan maupun instansi-instansi terkait lainnya. Nah, menurut Sumiati memang peningkatan ini sudah terjadi sekitar 15 sampai dengan 20% setelah pasca pandemi yang kita sempat menurun itu, dan harapannya mereka jangan sampai ketika ada isu Omicron ini masuk ke Bangka Belitung, tingkat okupansi ini kembali menurun seperti awal kemarin. Mereka berharapnya 2022 mereka kembali bangkit dan hidup, membangkitkan perekonomian di perhotelan dan restoran di Kota Pangkal Pinang. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Andini Dwi Hasanah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Polresta Malang Kota berhasil mengamankan seorang pria yang merupakan pelaku pemalsu kartu vaksin dan dokumen identitas. Diketahui pelaku yang diamankan itu berinisial AA, warga asal Bangkalan Madura yang berdomisili di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Kukuh, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan hingga terungkapnya pelaku pemalsu kartu vaksin ini. Halo, rekan Mei. Ya, silakan Kukuh. Iya. Jadi pada hari Jumat sekitar pukul 9 malam, pelaku ini tidak memakai helm dan mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Setelah karena melanggar aturan lalu lintas, akhirnya polisi pun memberhentikan pelaku. Dan setelah dicek surat-suratnya, baik KTP maupun SIM-C-nya, diperhatikan sama oleh kepolisian, ternyata dokumen itu palsu. Dan setelah dimintai keterangan lebih lanjut, ternyata memang pelaku ini sering melakukan aksinya untuk menerima jasa pembuatan KTP yang diduplikatkan sesuai aslinya. Selain itu pelaku tuh juga dapat menerbitkan kartu vaksin yang dipalsukan, walaupun si pemesannya ini tidak melaksanakan vaksin. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Kukuh, apa profesi sebenarnya dari pelaku ini hingga dapat mencetak kartu vaksin palsu? Jadi pelaku ini bekerja sudah kurang lebih selama 3 tahun di tempat fotokopian. Jadi dia memanfaatkan pekerjaannya itu untuk melakukan aksi kriminalnya tersebut. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana langkah dari kepolisian terkait kejadian tersebut, Kukuh? Saat ini perkara tersebut telah ditangani oleh Satreskrim Polresta Malang Kota dan pelaku telah ditahan. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan dalam press release yang digelar pada Rabu minggu depan. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Kukuh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jembatan penghubung di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau, roboh pada Minggu 6 Februari lalu. Hal tersebut mengakibatkan puluhan warga terisolir hingga Selasa 8 Februari. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Johannes, silahkan dengan informasi Anda. Bisa dijelaskan apa penyebab jembatan roboh dan bagaimana kondisi terkininya? Baik, rekan Mei dan semua Tribuners dimanapun berada, sebuah jembatan tepatnya di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau, rubuh akibat diterjang banjir pada hari Minggu malam lalu. Diakibatkan oleh air Sungai Mamahan yang menjadi perlintasan daripada jembatan tersebut meluap pada hari Minggu dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi. Alhasil jembatan roboh hingga ke bawah, alhasil tertutupi oleh aliran air yang begitu deras. Hal ini disebabkan oleh faktor alam, faktor cuaca yang memang 1 minggu terakhir ini curah hujan di Kabupaten Pelalawan cukup tinggi, khususnya di Kecamatan Langgam. Jembatan ini menyambungkan antara Dusun Mamahan Jaya dengan pusat desa. Ada sekitar 2 RW yang ada di lokasi tersebut hingga mereka terisolir, yakni RW 8 dan RW 11. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan apakah bantuan ini sudah turun bagi warga yang terisolir?
Baik, masyarakat yang terisolir bisa dihitung oleh perangkat desa setempat berdasarkan konfirmasi kami juga ada sebanyak 88 kepala keluarga yang terisolir. Karena memang jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya dari RW 8, RW 11 Dusun Mamahan Jaya itu ke pusat desa. Ada memang akses yang melalui darat namun harus memutar jauh lagi untuk bisa mencapai. Beberapa pengaruh yang dirasakan masyarakat yakni terutama anak sekolah yang berada di RW 11 dan RW 8 tersebut tidak dapat berangkat ke sekolah karena memang akses jembatan putus. Ya ini SD maupun SMP. Selain itu masyarakat yang mengangkut hasil panen seperti sawit dan tanaman lainnya harus memutar jauh dari daratan atau perkebunan kelapa sawit yang lain agar bisa membawa hasil panennya dan dijual ke toke. Hal ini tentunya harus dilakukan daripada hasil panennya busuk. Sampai saat ini memang kondisi terkini di lokasi berdasarkan konfirmasi kami tadi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, air di Sungai Mamahan sudah surut dan jembatannya ambruk tadi sudah kelihatan. Dan memang masyarakat sudah mulai bisa menggunakan jembatan tersebut baik berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor. Ke depan Pemkab Pelalawan melalui Dinas PUPR juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Dalam minggu ini akan dilakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan yang dari kayu tersebut untuk ditambah dan diperkokoh lagi oleh alat berat. Memang tahun ini Pemkab Pelalawan sudah merencanakan pembangunan jembatan yang permanen, namun belum bisa dilaksanakan karena memang awal tahun penggunaan APBD masih belum bisa dijalankan. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang nelayan asal Kuala Tunggal tenggelam setelah terjatuh dan terbawa arus saat memperbaiki bagian propeller kapal Pompong di wilayah Kuala Pangkal Duri, Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kejadian tenggelamnya korban tersebut terjadi pada Senin 7 Februari sore dan baru berhasil ditemukan pada Kamis 9 Februari dalam keadaan meninggal dunia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Danang Noprianto, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Danang, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi tenggelamnya nelayan tersebut? Ya, terima kasih Mei. Perlu disampaikan juga bahwa seorang korban atas nama Herman itu merupakan warga Kampung Nelayan, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun ya, terjadi kecelakaan atau hanyut atau tenggelam korban itu terjadi di Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelumnya korban atas nama Herman berangkat ke laut bersama temannya atas nama Hasbullah pada hari Senin sekitar pukul 12 siang dari rumah di Kampung Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju ke arah Laut Tengah Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian sekira pukul 15 hingga pukul 16 kedua korban dan juga temannya atau rekannya menjaring udang ketak karena mereka merupakan nelayan udang ketak yang melakukan penjaringan di wilayah Mendahara. Kemudian pada pukul 17.30 kipas pompong atau perahu mengalami kerusakan. Korban turun ke air di belakang pompong, sedangkan rekannya Hasbullah masih berada di samping memegang kipas dari atas pompong. Kemudian datang ombak besar dan korban hanyut terbawa arus ombak. Kemudian Hasbullah atau rekannya berusaha membantu dengan melempar kotak gabus dan mendayung pompong mendekati korban. Akan tetapi korban terbawa arus menjauh dari pompong. Setelah itu rekannya atau Hasbullah kehilangan korban dan pompong terbawa air sampai ke tengah Mendahara karena memang kipasnya rusak sehingga tidak dapat dihidupkan. Kemudian pada Selasa pagi, rekan korban Hasbullah baru bertemu dengan pompong nelayan asal Mendahara dan juga pada akhirnya bertemu dengan kapal atau pompong asal Kuala Tunggal dan akhirnya dibawa ke kota Kuala Tunggal dan selanjutnya rekan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Basarnas dan juga pihak kepolisian untuk melakukan pencarian dari korban yang hanyut tersebut.
Begitu, Mei. Ya, kemudian Danang, bagaimana proses pencarian korban ini hingga akhirnya berhasil ditemukan? Ya, proses pencarian sendiri pertama direncanakan pada hari Rabu sore, yaitu saat setelah rekan korban melaporkan kejadian tersebut. Namun karena cuaca buruk dan angin kencang, sehingga proses pencarian tidak dapat dilakukan. Proses pencarian sendiri dilanjutkan pada hari Rabu pagi oleh tim gabungan Satpol Air Polres Tanjung Jabung Barat, Marinir Kuala Tungkal, Polda Jambi, KP Funai dan KP Lorin, Mabes Polri, dan Basarnas menggunakan Kampung Nelayan. Tim gabungan menyisir mulai dari Parit 12 Pelabuhan Roro di Kuala Tungkal sampai ke Kuala Pangkal Duri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan pada pukul 9:57 dan pertama kali ditemukan oleh masyarakat Kampung Nelayan. Dan jenazah korban pada akhirnya dinaikkan ke kapal Satpol Air Ut dan langsung dievakuasi menuju Kuala Tungkal melalui Pelabuhan Marina di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Mei. Ya, kemudian Danang, bagaimana situasi saat evakuasi jenazah dibawa ke pelabuhan? Ya, jenazah korban sendiri sampai di Pelabuhan Marina pada sekitar pukul jam 12. Dan di pelabuhan sendiri sudah disambut oleh keluarga korban dan juga terlihat banyak masyarakat yang menyaksikan kedatangan jenazah korban tersebut. Keluarga korban pada akhirnya tidak membawa korban ke rumah sakit karena merasa sudah ikhlas dan murni hal tersebut karena musibah, karena tidak ada ditemukan tindak pidana dalam kejadian tersebut. Selanjutnya korban dimakamkan sekira pukul 16 oleh keluarga di pemakaman sekitar Kampung Nelayan. Begitu. Ya, terima kasih Danang Noprianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatpol Airut Polres Tanjung Jabung Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada tanggal 8 sekitar jam pukul 16, nelayan temannya melapor ke Satpol Air Polres Tanjung Jabung Barat bahwa nelayan Udang Ketak sedang membenari mesin pompongnya hanyut di bawah arus, tidak terbantu oleh rekannya. Ya, untuk proses pencarian kita tadi malam seperti apa nih Pak? Jadi karena sore para nelayan atau rekannya melapor, kami melihat cuaca tidak memungkinkan, angin kencang, jadi kami tidak jadi berangkat sore tersebut. Jadi kami lanjutkan hari ini pada tanggal 9 seluruh instansi yang terkait di pesisir pantai seperti Basarnas, KP Lori, KP Funai, dan Marnit Kuala Tungkal dari Polda yang ada di sini, kami turun semua bersama masyarakat Kampung Nelayan. Nah, untuk proses evakuasi atau penemuan dari nelayan yang tenggelam pada pagi hari ini tadi seperti apa nih? Nah, karena kita bergabung dengan masyarakat yang menemukan pertama sekali masyarakat Kampung Nelayan, ya sesuai dengan kami APP sebelum berangkat, silakan disisir mulai dari Parit 12 sampai ke Kuala Pangkal Duri. Jadi ditemukanlah pada pukul 9:57 lebih kurang, mayat tersebut ditemukan oleh masyarakat dan kami sudah di sana juga, dan dinaikkan ke kapal Airut dan langsung dievakuasi ke Pelabuhan Marina Kuala Tungkal dan disambut oleh keluarga besarnya dan tidak dibawa ke rumah sakit karena keluarganya mengikhlaskan itu betul-betul kecelakaan. Seorang ibu rumah tangga berinisial NU, 46 tahun, yang hendak mengantarkan pakaian dan makanan kepada anaknya di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Langsa diamankan sipir LP setempat. NU yang merupakan warga Gampong Paya, Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro itu diamankan karena petugas sipir lapas mendapatkan 6 paket sabu dalam barang bawaannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Serambi News, Zubir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Zubir, silakan dengan informasi Anda, apakah ibu rumah tangga berinisial NU ini mengetahui dalam pakaian dan makanan tersebut ada sabu 6 paket itu?
Ya, selamat siang, Mei. Ya, silakan Zubir. Jadi bisa saya laporkan dari Kota Langsa. Pada Selasa tanggal 8 Februari telah terjadi upaya penyelundupan sabu, diduga sabu-sabu ke LP kelas 2B Langsa, yang diduga pelakunya berstatus rumah tangga, membawa makanan, barang titipan berupa makanan dan pakaian, hendak dititipkan kepada anaknya yang merupakan salah satu napi di lapas tersebut. Namun seperti biasa, petugas pintu jaga depan LP sebelum menerima barang titipan untuk napi dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan itulah sekitar pukul 10.30. Jadi petugas berhasil mendapati 6 bungkus serbuk diduga sabu-sabu, yang pengakuan dari IRT berinisial NU, ibu kandung dari napi berinisial CH, bahwa barang itu celana, makanan, di mana tempat diselipkannya diduga sabu itu untuk diberikan ke CH. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapati itu oleh petugas langsung menghubungi pihak polisian setempat, itu Polres Langsa. Polres Langsa yang mendapati informasi tersebut langsung menuju ke LP untuk melakukan pemeriksaan, dan dari pemeriksaan awal langsung diamankan 2 napi selaku pemesan serbuk yang diduga sabu-sabu itu. Pada hari itu juga barang bukti beserta 3 orang, 1 pengunjung yaitu NU, ibu rumah tangga, ibu kandung dari CH, beserta 2 napi CH dan MU, diboyong langsung ke Polres Langsa untuk pengembangan kasus. Pada berapa jam kemudian di hari itu juga, pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba berhasil mengidentifikasi 1 pelaku lainnya yang juga ternyata masih berstatus tersangka dari Polres Langsa juga, yang selama ini baru sebulan lebih dititipkan di LP. Tersangka tersebut berinisial CLW, yang berperan dia sebagai mengambil uang untuk ditransfer ke pelaku utama, yaitu pelaku utama untuk yang masih di DPO, yaitu A, pemilik penjual sabu kepada napi, yang sekarang masih di dalam pengejaran pihak kepolisian. Untuk saat ini berarti 4 orang pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, kemudian Zubir, siapa yang menyuruh membawakan sabu-sabu ini, dan berarti berapa orang yang total pelaku yang terlibat dalam kasus ini? Jadi menurut keterangan dari IRT tersebut, yang pengunjung yang diamankan tersebut, dia mengaku awalnya dia tidak mengaku bahwasanya ada diduga sabu-sabu di pakaian celana itu. Namun setelah didalami, IRT ini mengaku bahwasannya sabu-sabu yang diselipkan di celana, di pakaian anaknya itu dititipkan oleh A yang sekarang DPO. Kemudian menurut dari pengembangan selanjutnya, keterangan A dan napi, keterangan napi CH dan MU, bahwasanya sabu itu mereka beli dari tersangka A yang sekarang DPO sekitar 3 juta, yang selanjutnya mereka akan rencanakan untuk diedarkan di LP. Bahkan menurut pengakuan ibu itu, dia telah 3 kali mengantarkan pakaian dan makanan untuk anaknya tersebut CH. Namun yang pertama dia tidak mengetahui ada sabu-sabu yang telah diselipkan di celana anaknya tersebut dan makanan.
Yang kedua, si IRT ini mengaku merasa curiga ada barang itu, namun dia tidak menghiraukannya, tetap dia hantarkan juga. Yang ketiga kali inilah dia tidak lolos dari pemeriksaan, ditemukanlah 6 paket sabu tersebut. Ya, baik, terima kasih Zubir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Puluhan karangan bunga ucapan bela sungkawa kepada putra sulung Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yaitu AKP Novandi Arya Karisma tampak mulai memadati rumah jabatan gubernur tersebut. Rangkaian bunga itu ada yang dikirim dari instansi Pemkab Berau Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten kota di Provinsi Kaltara, serta perusahaan swasta maupun perorangan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Georgie, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kondisi terkini di rumah jabatan Gubernur Kaltara yang terletak di Tanjung Selor ini? Baik, terima kasih Nes. Selamat siang Tribuners. Pada hari ini memang tadi saya sudah mencoba mengkonfirmasi dari pihak kerabat maupun keluarga dekat dari Gubernur Kalimantan Utara, Arifin Paliwang, yang dimana sejak kemarin sore pada pukul 5 sudah mulai berdatangan beberapa karangan bunga dari beberapa kerabat maupun instansi pemerintah dari pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan juga seluruh instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara. Yang dimana puluhan karangan bunga ini tentu menyikapi dari adanya kabar duka anak sulung dari Gubernur Kalimantan Utara, AKP Arya, yang pada hari ini juga Gubernur ada di Jakarta untuk melakukan mengikuti
mengikuti rangkaian acara yang mana kehilangan seorang anak sulungnya. Dan pihak keluarga juga menyampaikan bahwa bagi masyarakat Tanjung Selor maupun yang ada di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara yang ingin mengikuti yasinan dipersilakan untuk mulai hari Selasa kemarin hingga hari Jumat mendatang pada saat menjelang salat maghrib maupun salat isya. Ya, kemudian Georgie, apa rencana terkini dari kegiatan di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara ini? Baik, yang saya sudah coba menghimpun dari beberapa informasi kerabat atau keluarga dekat Gubernur Kalimantan Utara bahwa pada hari ini juga beberapa anggota keluarga yang ada di Tanjung Selor maupun di Rumah Jabatan Kota Tarakan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara, ini akan juga berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rangkaian acara pemakaman dari Rasulullah Bapak Zainal Arifin Paluman, dan juga akan melakukan konferensi pers juga di Jakarta seperti itu yang saya dapat informasi dari pihak kerabat maupun keluarga. Namun yang terutama bagi masyarakat yang ada di Tanjung Selor, kemudian yang ada di Kota Tarakan, dipersilakan boleh menghadiri rumah jabatan untuk melantunkan doa-doa maupun yasinan di rumah Gubernur Kalimantan Utara. Ya baik, terima kasih Georgie Sentana Silalahi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pihak kepolisian langsung memanggil sejumlah saksi terkait meninggalnya seorang pria asal Pontianak yang terperosok dari balkon lantai 3 Hotel Kupu-Kupu, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, peristiwa nahas yang menimpa pria bernama Sandi ini terjadi pada Senin 7 Februari pagi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Hilman Kamaludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Hilman, silakan dengan informasi Anda, bagaimana pria asal Pontianak ini bisa terperosok dari balkon hotel hingga meninggal dunia? Ya, Mei, bisa dijelaskan awalnya si pria itu bersama keluarganya menginap di Hotel Kupu itu dengan orang keluarganya gitu. Namun pada hari kedua pagi dia itu mengalami kecelakaan yang tidak diduga. Dia terperosok saat berada di balkon Hotel Kupu-Kupu itu. Akibatnya dia harus mengalami luka yang serius dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, hingga saat ini belum bisa dipastikan penyebabnya dia bisa terperosok itu. Apakah ada kelalaian juga atau karena si balkonnya rapuh atau gimana gitu. Dan hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Hilman, bagaimana kondisi lantai balkon hotel sebelum kejadian dan bagaimana pula tanggung jawab manajemen hotel setelah kejadian ini? Berdasarkan keterangan dari Satpam Hotel Kupu-Kupu itu, awalnya hotel itu memang tidak ada lubang yang bolong atau keropos gitu. Namun setelah dilakukan pengecekan bahwa hotel itu hanya materialnya hanya menggunakan triplex atau kayu gitu sama plesteran dan ditimpah sama keramik gitu. Sehingga tidak bisa dipastikan juga sih untuk penyebabnya, karena itu saat ini masih dilakukan penyelidikan. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggung jawab dari manajemen setelah kejadian ini dan apa langkah dari pihak kepolisian dalam menangani peristiwa ini? Setelah kejadian itu, pihak manajemen hotel langsung membawa korban ke rumah sakit. Awalnya dibawa ke rumah sakit terdekat dulu atau klinik di daerah Parongpong. Kemudian karena klinik itu tidak sanggup untuk menangani korban, langsung dirujuk ke rumah sakit Arven Kota Bandung. Nah, saat berada di UGD rumah sakit Arven itu, si korban dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu. Nah. Ya, kemudian apa langkah dari polisi dalam menangani kejadian ini, Hilman? Nah, kemarin aparat kepolisian setelah mendapat laporan ini langsung mendatangi lokasi kejadian, langsung memeriksa si plafon hotel itu yang menyebabkan korban terperosok. Kemudian untuk hari ini polisi juga berencana untuk memanggil sejumlah saksi dan pihak pengelola hotel untuk dimintai keterangan. Katanya untuk keterangan yang akan ditanyakan kepada pengelola hotel itu terkait penyebab dari kecelakaan itu sendiri gitu, apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Nah, sehingga untuk saat ini aparat kepolisian belum bisa memastikan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dalam kejadian tersebut. Seperti itu, Nay.
Ya baik, terima kasih Hilman atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Cisarua serta Satpam Hotel. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang Bapak lihat waktu kejadian itu gimana? Korban memang jatuh, udah terperungkup atau gimana? Emang pas saya lihat di sana udah posisi dalam keadaan tergeletak sama keluarganya. Jadi kita upayakan untuk memperkasih ke klinik yang terdekat, yaitu ke klinik Advent. Tapi masih bisa diselamatkan atau memang sudah meninggal waktu itu? Waktu di sini masih ada pergerakan dan di sana juga masih sampai atau juga masih ada gerakan juga, cuman kita pas dirujuk ke rumah sakit kita udah nggak tahu. Jadi kalau di sini mah bukan meninggal di sini berarti? Bukan. Jadi posisinya meninggal kata manajemen yang di sana, informasi dari sana, meninggalnya di IGD. Kalau kejadiannya gimana itu Pak? Kejadian dari kronologisnya yang saya tahu, cuman itu memang posisinya ada lubang itu kan, jadi posisinya bawah dia terprosok. Tapi memang sudah ada lubang atau belum? Oh enggak ada. Di sini memang biasanya suka ini sama tamu, sering banyak tamu yang kesini. Sering banyak yang kebetulan itu mereka juga udah menginap di sini satu malam. Oh itu jadi malam kedua? Ya, jadi ceritanya itu mau dia itu booking itu 2 malam. Itu mereka itu udah menginapnya 1 malam dari sini, jadi mau lanjut ke malam ke-2. Dan yang terjadinya itu hari Senin sekitar jam 8-an. Korban atas nama siapa? Korban atas nama Sandi. Perempuan Pak? Laki-laki. Oh laki-laki. Itu usianya berapa tahun Pak? Kurang lebih 28-30an kalau nggak salah. Adanya kejadian itu memang pihak Polsek Cisarua baru mengetahui hari ini, itu pun melalui media sosial dari medsos. Untuk itu, setelah mengetahui itu dari pihak Polsek Cisarua melakukan penyelidikan dengan mendatangi sekitar TKP di daerah Cihideng. Anggota pun masih di sana. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui terkait dengan adanya penyebab atau adanya kejadian tersebut. Nanti mungkin kalau sudah hasil pengumpulan bahan keterangan, mungkin kita akan sampaikan lagi secara detailnya. Untuk sementara itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kejadian ini kita bisa mengungkap apa yang ada. Sepasang jenglot ditemukan warga di kawasan Lubang Pocong, Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Benda yang kerap dikaitkan dengan hal mistis itu tampak menyerupai manusia. Kini jenglot tersebut telah dievakuasi dan disimpan oleh salah seorang warga bernama Firdaus yang tinggal di kawasan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukit Tinggi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Fuadi Zikri, wartawan Tribun Padang yang kini sudah terhubung bersama kami. Fuadi, silakan dengan informasi Anda. Bagaimana kronologi penemuan sepasang jenglot ini? Oke, Mai. Terima kasih. Dapat dilaporkan, Mai, bahwa jenglot ini ditemukan pada Jumat, tanggal 4 Februari 2022 lalu, tepatnya di kawasan Lubang Jepang, Padang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Nah, awal mula penemuan ini berawal ketika beberapa orang warga, yaitu anak-anak, melintasi lereng bukit yang ada di sana dan menemukan sejumlah 3 benda aneh yang diduga itu jenglot. Nah, ketika itu sampailah kabar terkait penemuan jenglot ini kepada Firdaus, salah seorang warga Bukit Apit, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukit Tinggi, yang ketika itu ia langsung ke lokasi untuk mengevakuasinya karena memang bahwa di warga lokasi memang tidak ada yang berani untuk mengambil dan memindahkan jenglot ini. Ketika itu ia sampai di lokasi pada hari yang sama, hari Jumat, ia hanya menemukan 2 jenglot yang tersisa, sementara 1 jenglot yang lainnya tidak ditemukan di lokasi. Nah, ketika itu jenglot yang ia temukan langsung ia bawa ke rumah kediamannya yang berada di kawasan Bukit Apit Puhun. Nah, keesokan harinya ia langsung mengecek keaslian benda yang diduga jenglot ini ke salah seorang orang pintar di Kabupaten Sejunjung. Nah, berdasarkan keterangan Firdaus,
bahwa dari apa yang ia cek kepada orang pintar tersebut menyatakan bahwa jenglot ini adalah asli karena memiliki organ-organ seperti manusia. Demikian, Mei. Ya, kemudian Fuadi dapat Anda jelaskan bagaimana bentuk dari jenglot ini dan sekarang jenglot itu disimpan warga atau bagaimana? Oke, baik Mei. Untuk jenglot ini secara kasat mata kita lihat memang seperti figur manusia. Dia memiliki sejumlah tubuh yang dimiliki oleh manusia seperti kepala, tangan, kaki, bahkan juga ada rambut, kuku, mata, dan hidung yang berada di jenglot tersebut. Nah, berdasarkan keterangan Firdaus, dari keterangan yang ia dapat terhadap orang pintar yang dia datangi, bahwa jenglot ini memiliki organ yang ada di dalam tubuhnya. Nah, untuk sekarang, Mei, jenglot ini disimpan oleh Firdaus di kediamannya di kawasan Bukit Api Pohon. Memang ia berniat untuk mengkaji lebih dalam terkait jenglot ini. Karena memang di Sumatera Barat sendiri, jenglot ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Menurut Firdaus, jenglot ini jauh lebih dikenal oleh masyarakat Jawa. Nah, jika memang tidak ada fungsi menurut Firdaus, jenglot ini akan ia bakar atau ia musnahkan atau ia kuburkan karena memang ia tidak mengetahuinya. Namun, jika memang ada orang yang berniat membeli, ia pun secara sukarela untuk melepaskannya. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Fuadi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penemu jenglot. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi pas sore kemarin tanggal 4, saya itu ditelepon oleh seorang teman yang tempat tinggalnya di Ladang Lawe. Jadi waktu itu dia nelpon mengatakan ada pemuda sana menemukan jenglot. Jadi katanya warga di sana tidak ada yang berani menangkapnya. Nah, habis itu saya ditelepon, saya datang ke sana. Pas nyampe sana, saya ditemani oleh seorang pemuda di sana, namanya Ilham. Terus saya langsung ke lokasi. Lokasinya berkisar 300 meter dari jalan besar di Ladang Lawe itu. Waktu itu saya turun ke jurangnya, itu kisaran 10 meter. Jadi waktu itu ditemukan pemuda itu menemukan 3 kotak. Tapi waktu saya ke sana yang saya temukan cuma 2 kotak. Nah, yang satunya lagi saya nggak tahu. Dan lagi habis dari itu saya bawalah jenglot itu ke sini. Nah, kita sudah mengecek juga Pak keaslian jenglot ini atau bagaimana Pak? Udah, jadi karena saya pengennya jangan nanti merasa tertipu atau gimana, saya juga bawa ini jenglot ke Sijunjung. Dan saya bertanya kepada orang pintar di sana. Katanya ini asli. Dia mempunyai jantung, ya kan? Jantung, mempunyai hati katanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Misa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.